karunia yang kita pelajari sekarang, karunia nubuat, sabda pengetahuan, dan sebenarnya ini bagian dari yang kita sebut karismata, ya, yang kita bisa lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11 itu. Nah, ini adalah karisma karunia Roh Kudus untuk pelayanan, ya. Ada juga karunia lain yang ketika novena Pentakosta seperti ini kita selalu mohon, yaitu ketujuh karunia Roh Kudus. Nah, itu adalah untuk pengudusan diri kita sendiri. Jadi ibaratnya kalau mau masuk surga ya kita bertumbuh dalam ketujuh karunia Roh Kudus itu, ya. Tetapi kalau kita mau melayani dengan efektif, artinya ketika kita mendoakan penyembuhan, ketika kita konseling, ketika kita dalam doa, kita bisa sungguh-sungguh dengan kuasa Roh Kudus ini lewat karismata menghasilkan pelayanan yang sungguh-sungguh efektif. Itu ya maksudnya. Itu karismata. Jadi yang kita pelajari sekarang ini bagian dari karismata. Jadi sebenarnya ada 9 kalau kita baca dalam 1 Kor 12 sampai dengan ayat 7 sampai dengan 11. Tetapi itu sebenarnya lebih banyak daripada itu. Kita juga bisa baca dalam 1 Korintus 12 ayat 28 tentang ada karunia untuk menjadi rasul, nabi, pengajar, kemudian melayani, memimpin, itu juga karunia. Jadi kalau Anda tuh pelayan, itu sebenarnya juga karunia Roh Kudus. Sehingga anggota yang Anda pimpin itu juga merasakan penggembalaan dan kasih Tuhan sendiri. Lalu kemudian juga ada sebagai pemberita Injil, gembala, pengajar. Nah, karunia membagi-bagikan itu semua adalah karismata, ya. Tetapi yang umum yang kita pelajari itu 9 karunia Roh Kudus yang dalam 1 Kor 12 ayat 7 sampai dengan 11. Nah, kalau kita baca di Katekismus Gereja Katolik, maka semua orang itu sebenarnya diberi sesuai dengan kerelaan Tuhan, ya. Dan dikatakan Roh Kudus membagikan sesuai dengan kehendak hatinya. Jadi bukan tergantung apakah kita ini pantas, apakah kita kudus atau bagaimana. Tidak. Memang itu bedanya dengan 7 karunia Roh Kudus yang kita bisa baca dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 2 yang kita juga mohon di dalam novena Pentakosta. Itu memang bertumbuh seiring dengan kematangan rohani, seiring dengan pertumbuhnya kebajikan teologal yaitu iman, harapan, kasih. Nah, tapi karunia karismata yang seperti kita pelajari sekarang ini, ya, nubuat, sabda pengetahuan, sabda kebijaksanaan, karunia iman. Karunia iman ini berbeda dengan kebajikan iman, ya. Kebajikan iman itu bagian yang kita sebut dengan kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih. Tapi yang karunia iman ini itu bergandengan dengan karunia mukjizat. Jadi kadang-kadang ketika kita mau mendoakan orang lumpuh untuk berjalan, itu biasanya Tuhan memberikan kita karunia iman sehingga kita bisa memerintahkan dengan penuh iman dan mukjizat itu terjadi. Kemudian juga kita bisa lihat karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia tafsiran. Nah, karunia berkata-kata dalam bahasa roh ini juga beda dengan karunia berdoa dalam bahasa roh. Kalau karunia berdoa dalam bahasa roh itu yang kita pakai di dalam pujian penyembahan, ya, senandung bahasa roh, itu adalah karunia berdoa. Tetapi kalau karunia berkata-kata dalam bahasa roh itu kalau diikuti tafsiran, dia fungsinya itu akan sama dengan nubuat, ya. Jadi kalau nanti pada waktu workshop kita ada yang kemudian terdorong dengan begitu kuat mau mengeluarkan kata-kata tapi dalam bahasa roh, ya, yang kita juga nggak tahu artinya, sampaikan aja. Nah, nanti bisa jadi ada orang lain yang diberikan tafsiran. Nah, kalau itu ditafsirkan, itu akan berfungsi juga sebagai nubuat. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana caranya kita itu memperoleh. Jadi banyak dari antara kita itu memang punya kerinduan. Nah, itu adalah salah satu syarat, ya. Kita rindu pengen melayani Tuhan, kita mencintai komunitas kita, orang-orang di sekitar kita, gereja Katolik, sesama kita pada umumnya, ya. Ketika kita cinta, maka kita itu juga punya kerinduan untuk melayani mereka. Nah, itu nanti itu salah satu syarat untuk kita memperoleh karisma, ya. Dan yang kedua, kita mengenali dan mempelajari karisma ini seperti
yang sekarang kita lakukan ya. Secara praktis kita mau tahu gimana sih rasanya kalau orang digerakkan untuk menerima karunia ini gitu. Nah, lalu yang ketiga memohon. Nah, nanti kita kan juga berdoa. Kerinduan kita itulah menjadi syarat dan kita memohon ya dengan penuh iman. Serta yang keempat yaitu melangkah di dalam iman. Jadi kalau nanti pada waktu workshop Anda itu ada dorongan ya, pengen seperti ada sesuatu yang melintas, yang datang ya, kata-kata atau kalimat atau suatu gambar, penglihatan, Anda melangkah dalam iman, itu maksudnya sampaikan ya. Syarat yang lain yaitu hidup doa, doa pribadi, hidup doa, kemudian juga mengalihkan pikiran kita dari yang terlalu duniawi kepada yang ilahi. Artinya begini, bolehlah kita itu memang pasti kita bekerja, kita juga melaksanakan tanggung jawab dan tugas kita di rumah, tetapi kita tetap mempunyai hati yang terarah kepada Tuhan. Itu penting ya. Lalu kita juga siap untuk dievaluasi. Nah, ketika nanti kita workshop, setelah workshop kan ada discernment ya, kita evaluasi. Tadi ketika kita menyampaikan ini ada yang tersentuh atau tidak. Kalau tersentuh, berarti karunia yang kita terima itu otentik ya. Dari pengalaman, karisma ini juga sifatnya membangun orang yang dipakai. Jadi kita sendiri pun kan ada orang bilang, kok aku sering kalau tidur mimpi ya, kalau aku sering lihat ini dan itu, kok aku takut. Nah, itu bisa jadi itu bukan karunia yang berasal dari Tuhan karena membuat kita sendiri takut ya. Tetapi kalau ini karunia dari otentik, kita sendiri itu juga punya semangat ya untuk melakukan. Misalnya Anda diberi karunia pengajaran. Walaupun mengajar itu menuntut komitmen kita untuk belajar ya, tetapi ada suatu semangat untuk kita melaksanakan walaupun itu berat dan walaupun itu banyak tantangan. Jadi pengantar secara umum tadi, saya mau menyampaikan satu hal penting, bahwa jangan melihat pada apakah aku pantas, apakah aku bisa, apakah aku kudus untuk menerima karunia-karunia ini. Karena Tuhan memberikan sekehendak hatinya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas kita. Jadi kita nggak usah melihat apakah aku pantas apa enggak. Itu urusan Tuhan. Ya, kalau mau nunggu kita pantas, mau nunggu kita kudus, maka mungkin kita tidak akan pernah melayani ya. Yang penting kita rindu untuk melayani, maka Tuhan memperlengkapi. Sekarang kita lihat karunia nubuat. Ini adalah karunia di mana Tuhan itu menyatakan pikirannya atau pesannya kepada seseorang, sekelompok orang atau jemaat ya. Jadi ini menolong kita untuk mengetahui pikiran Tuhan. Nah, fungsinya apa nubuat ini? Banyak. Tadi saya sudah singgung sedikit. Membawa sukacita dan damai ya. Memperbaiki, membangun, memperingati, menghibur, menyemangati, pertobatan, itu bisa terjadi dengan nubuat yang otentik. Nah, bagaimana kok menegur itu bisa membuat orang tidak marah? Yaitu kalau karunia otentik, bukan lu buat, maka orang kepada siapa nubuat itu ditujukan, pasti akan tergerak hatinya. Karena bukan kita yang buat, bukan kita yang mau. Ya. Kemudian, memberi tema bagi suatu persekutuan doa. Misalnya ketika kita nge-sell, ada nubuat, anakku datanglah padaku. Kemudian, anakku aku mengasihimu. Ya. Atau ada lagi kemudian nubuat berserulah kepadaku. Ya. Nah, kalau kita kumpulin nubuat-nubuat ini, biasanya itu bisa membentuk tema. Jadi apa yang Tuhan secara khusus mau berikan kepada kelompok doa kita. Misalnya tema untuk apa? Mendekat ya. Atau mungkin tema untuk melayani, ya aku memperlengkapi engkau, jangan takut, dan seterusnya. Bisa juga memberi arah atau petunjuk. Misalnya kita nih lagi mau next year misalnya, tahun depan kita itu mau ngembangin sel, atau kita mau punya suatu pelayanan tertentu. Mohon kepada Tuhan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk akan apa yang Tuhan kehendaki buat kelompok doa kita. Nah, ini juga bisa menjadi sumber rahmat bagi orang kepada siapa nubuat itu ditujukan. Misalnya nih, saya pernah punya pengalaman ketika kita nge-sel. Ada seorang yang baru pertama kali datang ke kelompok doa kami, ke sel.
Lalu waktu kita pujian penyembahan, lalu setelah itu kan bahasa roh, senandung bahasa roh. Kemudian itu setelah senandung kita ada saat hening dan mulai ada nubuat-nubuat. Nah waktu itu saya tuh melihat ada Yesus menggendong seekor domba di bahunya. Nah domba itu kakinya itu terluka gitu. Lalu saya sampaikan, saya melihat ada seekor domba yang digendong Yesus. Pada waktu itu sebenarnya saya juga agak ragu-ragu ya, karena saya pikir ini mungkin seperti gambar-gambar yang saya lihat gitu. Jadi saya pikir mungkin ini pikiran saya sendiri saja. Tapi kemudian saya coba untuk terus berdoa, terus tanya pada Tuhan, kok ya semakin mantap. Kalau ini sepertinya bukan pikiran yang saya cari-cari, tapi gambaran itu datang begitu saja. Ya, nah akhirnya saya memberanikan diri menyampaikan. Waktu itu saya juga masih baru di dalam sel ya, belum terlalu lama lah, paling 3-4 tahun ngikut komunitas. Nah oke, sudah setelah disampaikan kan kita selesai saat hening. Selesai saat hening kita discernment. Discernment itu, nah orang yang baru tadi ngomong ketika gambaran itu disampaikan yang Yesus sedang menggendong seekor domba di bahunya dan domba itu terluka, saya merasa itulah saya, dia bilang gitu. Saya merasa ini adalah orang yang begitu terluka berat dan saya sudah tidak ke gereja hampir 1 tahun, dia bilang. Lalu karena saya begitu terluka dengan seorang umat di gereja, akhirnya tuh saya mogok, nggak mau ke gereja. Tetapi ketika nubuat itu disampaikan tadi, saya merasa saya betul-betul bisa mengampuni ya. Saya merasa betul-betul saya disayang sama Tuhan. Dan saya berjanji setelah ini saya mau kembali ke gereja ya. Jadi seperti itu, kalau nubuat otentik itu disampaikan, efeknya itu besar ya. Jadi saya berharap bahwa kita ini jangan ragu-ragu dan kita sungguh-sungguh mau untuk bertumbuh di dalam karunia-karunia, khususnya nubuat ya. Seperti itu. Jadi sumber rahmat bagi siapa nubuat itu ditujukan ya. Nah sekarang siapa yang bernubuat? Semua orang. Di dalam perjanjian lama itu hanya para nabi ya, atau sahabat Allah. Tapi dalam perjanjian baru itu dikatakan dalam Kisah 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari akhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia ya. Maka anakmu laki-laki akan dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orang tua mendapat mimpi. Jadi ini dilihat bahwa hari-hari akhir itu ya sekarang. Antara kedatangan Yesus pertama dan kedatangan Yesus yang kedua itu kan disebut zaman akhir ya, bukan akhir zaman. Tapi kalau akhir zaman itu kedatangan Yesus yang kedua. Jadi zaman akhirnya zaman sekarang ini gitu. Nah setelah itu kita lihat beberapa nubuat dalam kitab suci ya. Dalam perjanjian baru tentang penyangkalan Petrus, Yesus sudah menubuatkan. Lalu nubuat Sakaria mengenai putranya Yohanes ya. Lalu nubuat Agabus ketika mengatakan kepada Paulus, kamu jangan pergi, kamu nanti ditangkap, diserahkan kepada bangsa lain dan seterusnya. Itu biasanya yang bernubuat itu kan disebut nabi ya, karena dia menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Nah, juga tentang perpisahan Paulus dan Barnabas, kemudian pemberian tugas, kemudian sebagian kitab Wahyu itu adalah juga nubuat. Nah, sekarang kita mau lihat secara lebih rinci, apa kata Paulus tentang nubuat. Dia katakan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia, terutama karunia untuk bernubuat. Karunia nubuat membangun gereja, ya ini tadi ya, kalau banyak yang bernubuat, kita mengerti arah pelayanan kita kemana, ya. Kemudian juga semua bisa bernubuat, tapi satu persatu. Nah ini nanti dalam workshop, ketika teman kita sedang ngomong, menyampaikan nubuat, walaupun kita juga ada dorongan untuk bernubuat ya, kita tunggu aja dulu dia selesai. Demikian juga ketika senandung kita lagi tinggi banget nih ya, lagi kuat, semuanya pada kenceng bersenandung bahasa roh dalam penyembahan. Nah kalau ada dari antara kita itu yang terdorong untuk bernubuat, sebaiknya kita tunggu dulu penyembahan itu agak reda. Apa sebabnya? Supaya kita tidak memotong, tidak mengintervensi kalau Roh Kudus masih sedang menggerakkan kita itu untuk menyembah secara begitu mendalam, ya. Dan kita tunggu agak turun atau tunggu teman kita selesai ngomong supaya nubuat kita itu kedengaran, bisa didengarkan. Kalau tidak kan orang kepada siapa nubuat itu ditujukan
tidak bisa mendengarkan. Nah, itu yang dimaksud satu persatu. Hanya 2-3 nabi berbicara, yang lainnya menilai. Nah, makanya dalam waktu discernment kita juga memberikan evaluasi. Apakah ada yang dari kita tersentuh atau tidak gitu. Nah, karunia ini bisa dikendalikan oleh nabi. Artinya kita nggak usah khawatir bahwa nanti tiba-tiba kita lagi jalan-jalan ke mall atau gimana, kemudian nubuat keluar sendiri. Tidak ya. Sama dengan bahasa roh, itu bisa kita kendalikan. Nah, lalu dikatakan nubuat sia-sia tanpa kasih, ya pasti ya. Kalau kita mau melayani itu kan didasarkan oleh kasih. Berarti kalau didasarkan oleh kasih, kita juga nggak usah khawatir akan reputasi kita ya. Jadi jangan takut salah, jangan takut nanti apa kata orang ya. Sampaikan saja. Apalagi kita sedang workshop ya. Apalagi juga kalau kita di sel internal. Sel itu kan memang tujuannya untuk kita praktis ya, untuk kita sungguh-sungguh mengembangkan karunia-karunia ini. Karena ada kesempatan untuk discernment juga. Nanti kalau kita sudah cukup matang ya, karunia nubuat kita itu sudah sering kali otentik, maka ketika kita melayani di adorasi dengan umat yang banyak, kita udah lebih peka gitu ya. Nah, ini latihan kita. Nah, karunia nubuat lebih bermanfaat daripada karunia berbicara dalam bahasa roh yang tidak diikuti tafsiran. Ini yang tadi sudah saya singgung bahwa ada karunia berbicara dalam bahasa roh yang kita bedakan dengan karunia berdoa ya. Karunia berdoa itu diberikan pada waktu kita baru misalnya menerima pencurahan Roh Kudus ya. Tapi karunia berbicara dalam bahasa roh yang kalau diikuti tafsiran sama dengan nubuat, itu biasanya memang diberikan kepada orang-orang yang sudah lebih lama hidup di dalam roh. Dalam arti sudah lebih lama mengenal Allah, berjalan dalam bimbingan Tuhan ya. Itulah yang disebut maksudnya karunia nubuat adalah untuk mereka yang sudah beriman di dalam 1 Kor 14:22. Maksudnya itu untuk orang yang sudah lebih matang. Tapi sekali lagi jangan merasa kecil hati. Wah, aku ini belum pernah pelayanan, aku ini masih baru. Ingat bahwa Tuhan bisa memberikan kepada siapa saja ya, dan tidak ditentukan oleh kesucian kita, kekudusan kita. Ketika karunia karismata ini diberikan kepada kita, dia itu bisa langsung dipakai. Karunia ini bisa langsung dipakai gitu di dalam pelayanan. Jadi misalnya karunia iman yang diikuti dengan mukjizat, atau karunia nubuat, karunia penyembuhan. Ketika diberikan, kita bilang dalam nama Yesus, berdirilah dan berjalanlah, misalnya gitu ya. Nah, berarti langsung efektif. Terjadi seperti itu ya. Nah, tapi setelah selesai, setelah urapan Tuhan itu ditarik, tidak di dalam pelayanan atau tidak dalam penyembahan, kemudian itu ya kita dalam sehari-harinya juga tidak mengalami kuasa itu. Jadi kuasa ini, karunia ini bukan milik kita gitu. Tetapi ini ibaratnya dipinjemin Tuhan pada waktu dibutuhin, pada waktu dibutuhkan. Jadi kita kayak dilewati aja oleh kuasa Allah. Sehingga kita bisa berbicara dalam nama Yesus dengan punya kuasa untuk memerintahkan misalnya roh jahat keluar atau sembuh, atau yang buta melihat, seperti itu ya. Saya ngomongnya karunianya yang besar-besar, nggak apa-apa, karena kita kan memang mau mengarah kepada pelayanan yang betul-betul yang Tuhan mau kita lakukan. Dan Tuhan katakan bahwa kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar, kan Yesus sendiri bilang seperti itu. Nah, jadi kita perlu sungguh-sungguh merindukan karunia nubuat ini. Nah, ini tadi sedikit sudah saya singgung secara khusus untuk bertumbuh dalam karunia nubuat. Doa pribadi ini juga udah kita lakukan ya. Kemudian mengalihkan pikiran dari masalah duniawi. Kita memang masih hidup di duniawi, tapi jangan terlalu keduniawian. Maksudnya gitu ya. Kita makin hari tuh makin mencintai Tuhan lah, ibaratnya gitu. Kalau kita kerja, kita tahu tujuan akhir kita apa sih? Supaya kita bisa jadi berkat, supaya lewat pekerjaan kita itu talenta kita berkembang, kita bisa juga memuliakan Tuhan lewat apa yang kita lakukan, supaya rencana Tuhan sempurna dalam diri kita.
Itulah yang dimaksud dengan tujuan hidup kita itu lebih ilahi, ya, tidak hanya melulu hanya hidup untuk karier, hidup untuk uang, hidup untuk kesenangan. Nah, itu terlalu duniawi, maksudnya gitu, ya. Lalu mempunyai cinta yang mendalam terhadap kelompok doa, ya ini tadi. Kalau kita cinta pada orang-orang di dalam sel kita, di dalam komunitas kita, maka Tuhan juga sering kali pakai kita untuk menyampaikan nubuat bagi perkembangan sel komunitas kita. Dan melangkah dalam iman ini tadi, ya. Jadi kalau kita nanti digerakkan, kita punya satu ide atau yang masuk ke dalam pikiran kita, sampaikan. Nah, ini sekarang kita mau tahu bagaimana prosesnya digerakkan. Ini penting, ya. Kita makanya ada kehadiran Tuhan dulu, kita makanya nanti kan penyembahan, ya. Kita nyocokin nih frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan. Kita cari nih, Tuhan, ibaratnya anten kita itu kita arahkan pada apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, ya. Jadi kita sungguh-sungguh berkehendak untuk mendengarkan Tuhan dan untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi itu makanya perlu sekali kita doa pribadi juga setiap hari, supaya kita udah terbiasa tune, ya, nyambung dengan Tuhan, gitu, ya. Maaf, saya minum dulu. Nah, pada waktu itu kita bisa menerima kata atau gambar atau rasa. Itu bisa terjadi pada waktu masih mulai penyembahan, bisa juga pada waktu hening. Biasanya bisa jadi kali diberikan satu kata. Tapi kalau kata ini diberikan satu, kita ngomong aja satu kata itu, nanti kata berikutnya itu diberikan. Jadi keluar seperti tisu ini gitu, ya. Jadi satu kata kita sampaikan, kata berikutnya kita tahu. Kalau kita nggak nyampaikan kata pertama, bisa kata berikutnya juga belum dikasih gitu. Jadi ini yang disebut juga melangkah dalam iman, ya. Nah, diberikan permulaannya atau gambar. Kalau kita menerima gambar, udah kita sampaikan persis seperti apa yang kita lihat, walaupun kita nggak tahu artinya. Nah, biasanya setelah kita sampaikan dan kita nggak tahu artinya, kita bilang aja gini, kita mohon supaya Tuhan memberikan pengertiannya. Nah, bisa jadi bukan kita, bisa jadi orang lain yang diberikan pengertiannya, atau bisa juga kita sendiri. Nah, nubuat itu kan bisa asli, ya. Kalau otentik dari Tuhan, ya, tidak bertentangan dengan kitab suci. Ketika disampaikan itu ada rasa hormat, ya. Ada kuasa, ada urapan. Ini yang saya katakan tadi. Walaupun sifatnya teguran, tetapi kalau itu betul dari Tuhan, itu ada kuasa, sehingga tidak membuat orang itu memberontak, tidak membuat orang itu marah, seperti itu, ya. Yang mendengarkan maksudnya, ya. Kemudian ada rasa damai, ada buahnya. Kemudian kalau ada nubuat yang sama, itu juga berarti nubuat kita otentik. Nah, diucapkan oleh orang yang punya hidup doa yang mendalam, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut nubuat semu atau yang nubuat-buat. Yang nubuat-buat ini misalnya kita tahu saudara kita ini keras hatinya. Lalu kita pengen deh dia itu bertobat. Niat kita baik gitu. Lalu kita sampaikan firman Tuhan. Pada waktu engkau pada hari ini janganlah tegarkan hatimu. Kebetulan ayat itu kita hafal, kemudian kita kepengen orang itu bertobat. Lalu kita sampaikanlah apa yang kita inginkan. Nah, itu yang namanya nubuat. Ya, nubuat semu. Walaupun dia menyampaikan ayat kitab suci yang isinya bagus, tapi kalau itu karena kehendak kita, ya itu nggak akan ngefek, nggak ada efeknya, ya. Sebenarnya untuk orang yang baru awal itu nggak apa-apa kita sampaikan aja kalau misalnya berupa hafalan ayat kitab suci yang kita suka, ya, nggak apa-apa. Tetapi kalau terlalu banyak semua nubuat semu, nanti pelayan itu boleh juga menyampaikan bahwa kalau terlalu banyak nubuat semu, nubuat aslinya itu nggak sempat keluar, ya. Karena apa? Kan kita tadi udah tahu, kata Paulus, kalau bernubuat satu persatu. Nah, kalau yang sudah dominasi oleh nubuat semu, yang nanti yang asli malah nggak bisa keluar, ya, nggak ada kesempatan. Nah, ini tidak merugikan kelompok doa, tapi juga tidak punya kuasa membangun jemaat. Walaupun isinya bagus, dibandingkan misalnya yang nubuat otentik cuma 2 kata. Datanglah padaku misalnya, kayak ayat aja kok nggak komplit gitu, ya. Tetapi kalau itu yang Tuhan mau kita sampaikan,
ya itu yang punya kuasa gitu. Baik, daripada yang kita buat-buat. Nah, sedangkan nubuat palsu ini kita nggak usah takut ya, kalau kita nggak terbiasa dengan okultisme, kita nggak terbuka pada kuasa gelap, kita nggak nyimpen jimat-jimat, nggak usah takut, kita juga nggak akan menerima nubuat ini ya. Nah, diucapkan oleh orang yang terikat kuasa gelap. Atau kalau kelompok itu mencari yang hebat-hebat terus, maka si jahat juga bisa pakai keinginan kita untuk dianggap hebat itu untuk memasukkan pikiran inspirasi-inspirasinya yang akhirnya nanti membawa perpecahan. Jadi yang penting kita punya kerendahan hati, niat kita tulus, bukan untuk dianggap hebat. Itu penting ya. Jadi nanti kita langsung workshopnya setelah nubuat, kita masuk satu lagu mungkin lagi untuk masuk ke sabda pengetahuan. Tapi workshopnya kita gabung di belakang ya. Baik, itu nubuat ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke karunia kebijaksanaan dan karunia sabda pengetahuan. Baik, ada dua pengertian mengenai karunia sabda pengetahuan dan kebijaksanaan menurut Vincent M. Walls. Ini bukunya ya. Dia adalah seorang uskup ya, dia menulis tentang karunia-karunia Roh Kudus, khususnya karismata ini. Jadi kalau kita dengar kata karismatik, itu sebenarnya berasal dari kata karismata yang artinya karunia-karunia Roh Kudus, yang artinya kita itu terbuka pada karunia-karunia Roh Kudus di dalam melayani. Ya, itu adalah aspek teologis dari karismatik ya. Jadi bukan soal tepuk tangannya, bukan itu ya, tetapi bahwa kita itu terbuka pada karunia-karunia Roh Kudus ya. Sekarang jadi kita akan lihat menurut Vincent M. Walls ya, nanti satu definisi lagi itu menurut Robert de Grandis. Nah, ini kita lihat dulu yang menurut Vincent M. Walls. Dikatakan sabda pengetahuan dan sabda kebijaksanaan itu sama ya, disamakan oleh Vincent M. Walls. Itu apa? Berupa pertimbangan yang cermat. Kalau kita baca buku tiba-tiba kita ngerti, kita misalnya persiapkan untuk memberi renungan, tiba-tiba ada inspirasi tema ya. Nah, kemudian ketika kita bawakan tema itu kok pas banget dengan keadaan umat yang mendengarkan. Nah, itu berarti kita menerima sabda pengetahuan dan sabda kebijaksanaan untuk pelayanan kita, untuk pengajaran kita, ada urapan sehingga kita bisa menyampaikan pengajaran yang sulit itu jadi mudah, seperti itu. Jelas, sederhana. Ini yang di dalam Lukas 12:11 sampai dengan 12 dikatakan, sebab pada saat itu Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu lakukan. Jadi kita nggak usah takut ya kalau disuruh misalnya untuk mendoakan orang gitu. Wah, saya nggak pernah. Nggak usah takut. Ingat bahwa lewat karunia ini Tuhan bisa menuntun kita untuk mendoakan secara tepat, untuk berkata-kata secara tepat, untuk memberikan pengajaran dengan bagus, dengan pas, dengan contoh-contoh yang tepat. Seperti itu ya. Nah, ini adalah seperti urapan ya. Jadi manifestasi sesaat kehadiran Tuhan yang memungkinkan orang menerangkan kebenaran ilahi itu dengan jelas. Karunia ini menolong kita memasuki pikiran Tuhan, kita ngerti apa yang Tuhan mau sampaikan, sehingga apa yang kita bicarakan itu menyentuh hati orang. Seperti itu ya. Nah, dalam perjanjian lama karunia ini juga bisa kita lihat dalam diri Salomo waktu dia meminta hikmat ya, ketika ada dua orang perempuan memperebutkan bayi yang bukan mama asli, bilang potong aja bagi dua, yang mama aslinya bilang udah kasihkan aja daripada anaknya mati ya. Lalu Salomo tahu siapa ibu yang sesungguhnya. Nah, itu hikmat. Ingat, Tuhan memberi tahu kita apa yang harus kita katakan. Nah, juga dalam perjanjian baru Tuhan Yesus bilang, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan pada Allah. Apa yang wajib kamu berikan pada Allah itu ketika orang Farisi mau menjerat dia tentang membayar pajak. Demikian juga waktu orang mau merajam perempuan yang kedapatan berzinah, Yesus punya kata-kata hikmat yang luar biasa, sabda kebijaksanaan. Kalau kamu nggak berdosa, lempari dia batu duluan. Nah, itu juga yang akhirnya membungkam orang satu persatu, mulai dari yang tua pergi ya. Nah, jadi dikatakan bila orang menghadapkan pada kamu ya
Kalau kita diminta pertanggungjawaban, ngapain sih kamu ikut Yesus? Ngapain kamu susah-susah pelayanan? Dengan karunia ini kita bisa memberikan jawaban, pertanggungjawaban iman kita secara tepat. Seperti itu ya. Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu lakukan. Juga tentang kata Paulus ya. Kalau aku datang pada kamu, aku bukan dengan kepandaianku, bukan. Tapi dengan perkataan maupun pemberitaanku ini, aku yang sampaikan dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi walaupun kita pinter, kadang-kadang semua pengetahuan kita itu nggak bisa menggerakkan hati orang. Tetapi walaupun kita sederhana, kita bukan seorang teolog, kita bukan seorang psikolog, tapi ketika konseling mungkin kita betul-betul digerakkan Roh Kudus, kita deket sama Tuhan, kita doa tiap hari, kita punya niat yang tulus, maka kata-kata kita aja mungkin yang bilang sabar gitu ya, itu udah menyelesaikan masalah gitu. Ya, itu kekuatan karunia Roh Kudus. Baik, penggunaannya ya ini tadi ya, milih bahan tema kita ngajar, milih contoh-contoh. Kemudian kita ketemu orang, kita tiba-tiba pengen ngomong sesuatu kepada dia dan itu pas banget dengan kondisi dia. Itu juga karunia sabda pengetahuan dan kebijaksanaan menurut Vincent M. Walsh. Ya. Lalu kita misalnya milih juga waktu mau pujian penyembahan, kita milih lagu kan minggu lalunya atau 2 hari sebelumnya. Pada waktu kita milih lagu, ternyata waktu kita pakai di dalam sel, dalam adorasi, dalam KRK, itu lagu yang sangat menolong orang untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan berarti waktu kita milih itu, kita juga dipengaruhi dengan kuasa Roh Kudus lewat karunia sabda pengetahuan dan sabda kebijaksanaan. Itu menurut Vincent M. Walsh. Jadi karunia kebijaksanaan dan sabda pengetahuan ini dianggap sebagai suatu urapan yang menerangi pikiran kita, memberi kita hikmat, sehingga kita bisa memilih perkataan yang tepat di saat yang tepat. Gitu ya. Baik, sedangkan menurut Robert de Grandis, karunia sabda pengetahuan itu berbeda dengan karunia kebijaksanaan. Karunia sabda pengetahuan itu adalah semacam diagnosa Roh Kudus untuk mengetahui akar permasalahan seseorang. Sehingga ketika kita konseling, kita mendoakan, kita bisa dituntun oleh Roh Kudus mendapat penerangan bimbingan akan apa sih sebenarnya akar masalah dia. Misalnya ada orang datang pada kita ngeluh kepalanya tuh sakit terus gitu. Udah minum obat, Tylenol, apalah, paracetamol nggak sembuh, berbulan-bulan misalnya. Dicek ke dokter nggak ada masalah. Tetapi ternyata ketika kita mendoakan, kita ngerti, dia punya suatu, kita mungkin melihat gambaran, anak kecil nangis ya di kamar yang gelap gitu. Lalu mungkin pada waktu itu kita ngomong sama dia waktu kita doakan. Tadi waktu saya mendoakan, saya melihat seorang anak kecil sekitar umur 5 tahun, itu nangis misalnya di kamar gelap gitu. Mungkin pada waktu itu dia sendiri tuh nggak inget apa maksudnya, nggak tahu. Tapi coba kita doa terus, mungkin dia akan teringat ya. Oh iya, mungkin aku waktu kecil itu memang pernah dikunci di kamar gelap dan itu membuat aku tuh begitu takut ya. Dan setiap kali aku menghadapi masalah semacam, aku itu begitu tertekan dan bisa pusing ya. Akhirnya bisa kelihatan tuh kaitannya. Dan lewat karunia sabda kebijaksanaan, kita itu bisa ngerti orang ini butuh doa apa. Oh, doa penyembuhan batin kah? Atau doa pelepasan kah? Ya? Atau doanya seperti apa? Nah, ini lewat karunia sabda kebijaksanaan, ibaratnya kita dikasih resep untuk mendoakan anak ini, orang ini gitu. Mungkin mendoakan pada waktu dia masa kanak-kanak, kita dituntun untuk menolong dia bisa sembuh dari akar masalahnya. Jadi bukan hanya mengobati gejala pusingnya, tetapi betul-betul mengobati dari akar. Nah, itu lewat sabda pengetahuan dan kebijaksanaan, lewat karunia Roh Kudus kita bisa menolong orang lain itu dengan tuntas, bukan hanya lewat gejala-gejalanya saja, ya. Nah, karena apa ya ini tadi? Karena kita hidup itu seringkali hal-hal yang menyakitkan, yang pahit itu kita sudah mau lupakan, kita tekan dalam alam bawah sadar. Dan kita tahu fenomena gunung es, mungkin yang kita sadari sekarang ini 10%. Tapi 90% apa yang kita nggak sadari itu masih ada di bawah sadar kita dan seringkali masih mempengaruhi
pola tingkah laku kita, karakter kita, pola relasi kita saat ini. Ya, jadi itu sebabnya mungkin kalau ada dari kita atau ada dari anggota yang mengalami mungkin kesulitan berelasi, menyalahkan orang lain terus dan seterusnya ya, mungkin kita perlu cari tuh akarnya apa dan masih mempengaruhi kita sampai kita tuh ngelihat orang itu seperti mau mencelakakan kita terus, ya, memandang kita buruk dan seterusnya, banyak hal ya. Nah, inilah karunia karismatik itu membantu kita mengenal kedalaman alam bawah sadar untuk penyembuhan yang langgeng ya. Nah, kita berdoa untuk mengobati akar penyebab dan bukan gejala. Jadi sabda pengetahuan itu seperti sinar X-ray, X-ray rohani ya, sinar X rohani atau X-ray rohani yang menembus kedalaman bawah sadar seseorang sehingga kita mendoakannya itu tepat sasaran gitu ya. Nah, kalau nggak disembuhin dari akar, kadang-kadang ya akan timbul lagi sakit kepalanya gitu. Ini yang kata kitab suci, kalau roh itu datang, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dan kita menyampaikan apa yang kita dengarkan, apa yang kita tahu dari Roh Kudus. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu salah satu contohnya. Terus sampai orang perempuan itu merasa begitu excited ya. Wih, ayo ke sana, sampai dia menjadi pewarta kabar gembira, evangelizer. Ayo, coba lihat, ada seseorang yang mengatakan kepada aku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Dia bilang gitu ya. Waktu ditanya suamimu mana, aku nggak punya suami. Kata Yesus, oh ya memang benar, yang sekarang bukan suamimu, kan gitu. Nah kalau ketika kita bisa mengerti apa yang ada dalam kedalaman hati orang, itu menjadi suatu kabar sukacita. Wah, ternyata Tuhan itu kok sayang ya sama aku. Dia sampai tahu apa yang menjadi kesedihanku yang terdalam. Lewat apa? Lewat perkataan yang kita sampaikan yang begitu tepat ya, sesuai dengan kondisi dia. Nah, ini yang akan kita alami dalam workshop nanti. Walaupun kita tuh sudah saling kenal ya, kita kan nggak tahu kondisi hari ini tuh seperti apa, atau minggu ini seperti apa. Bahkan mungkin suami istri aja itu nggak saling tahu tuh perasaan terdalamnya saat ini tuh apa. Yang menyinggung kita, tapi mempengaruhi kita, membuat kita itu jadi bad mood banget, itu apa kan nggak bisa tahu kadang-kadang orang lain. Nah, tapi ketika nanti dalam workshop sabda pengetahuan, sabda kebijaksanaan, kita mohon supaya Tuhan memberikan kepada kita apa yang dibutuhkan oleh orang yang menjadi pasangan yang kita doakan saat itu. Nah, ketika kita hening, kita buka nih anten kita cari, kita arahkan pada apa yang Tuhan mau berikan kepada orang, kepada pasangan yang kita doakan nanti dalam workshop. Nah, ketika itu otentik, kita sampaikan ya, tadi kok saya merasa Tuhan bilang, udahlah, jalan terus ya, Tuhan akan atur nanti langkah berikutnya. Kok itu pas banget misalnya ya, aku baru aja seminggu ini berpikir untuk mau bisnis baru gitu, tapi masih takut gitu. Kemudian ternyata sabda pengetahuan itu, si orang yang mendoakan, kita yang menerima sabda pengetahuan itu kadang nggak mengerti maksudnya apa untuk dia. Tetapi orang yang menerima sabda pengetahuan itu, dan itu cocok, dia paling tahu maksudnya apa untuk dia. Ya, jadi itulah fungsi yang sangat menolong orang yang kita doakan, sehingga dia merasakan, terima kasih Tuhan, ini jawaban doaku, kan gitu. Ya, jadi jangan ragu-ragu dan ayo kita sungguh-sungguh mau terbuka untuk dipakai oleh Tuhan. Baik, sabda pengetahuan itu bisa berupa ini ya, bagaimana prosesnya. Nah, sama dengan nubuat tadi, prosesnya itu kita nggak buat-buat, kita nggak cari-cari, memang kita menyiapkan diri. Tuhan silahkan pakai aku untuk menjadi saluran berkat-Mu buat orang yang aku doakan. Tapi kita nggak nyari-nyari, kita pikir, oh orang ini ya punya anak 2, suaminya itu jahat sama dia. Saya tahu nih kisahnya, dia itu sering bertengkar misalnya. Lalu kita bilang, oh berarti Tuhan pasti sedang mau memberi dia ketenangan, sukacita. Bukan gitu ya, sabda pengetahuan kebijaksanaan itu prosesnya nggak mulai dari berpikirnya kita, tidak. Ya, kita harus kosong, betul-betul tidak punya prejudice apa-apa. Ya, tidak. Karena
kita nggak pernah tahu kedalaman hati orang. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dia butuhkan saat itu. Oke, jadi pokoknya kita siap aja, kita buka hati, dan kita mohon Roh Kudus menerangi kita. Nah udah, setelah itu kita bisa sampaikan. Dapat satu kata, ya udah kita diam dulu. Kita tunggu apalagi kata berikutnya yang Tuhan mau. Kan kita ini tidak seperti nubuat, kita nggak usah sampaikan langsung pada saat kita dapat. Nanti setelah selesai saling mendoakan, baru kita tuker-tukeran nih. Tadi aku dapat apa, terus yang satu juga mendoakan kita dapat apa untuk kita, gitu ya. Nah atau mungkin kita nggak dapat kata, kita hanya lihat simbol gambaran. Aku kok lihat hati ya, tapi nggak ngerti hati ini apa. Kita pada waktu nggak ngerti kan masih ada waktu tuh. Kita masih mendoakan mungkin sekitar 5-7 menit. Masih ada hati. Waktu kita tanya lagi terus sama Tuhan. Apa sih maksudnya hati untuk orang ini? Atau kita lihat telinga, misalnya gambar telinga. Apa ya maksudnya? Tanya sama Tuhan. Apa maksudnya Tuhan telinga buat dia? Mungkin akhirnya kita mendapat pengertian. Mungkin ya. Oh, dia disuruh jadi pendengar yang baik dulu lah sama suaminya. Atau pada anaknya. Bisa jadi seperti itu. Ya, itu bagian dari simbol yang Tuhan sedang mau katakan pada kita. Seperti itu. Atau mungkin simbol dari bagian yang mau disembuhkan oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau kita yakin itu simbol dari misalnya yang mau disembuhkan oleh Tuhan, misalnya hati, ya kita mungkin bisa mendoakan dia penyembuhan luka batin. Atau mungkin tadi gambar telinga. Yang kita dapat, oh telinga dia itu mau disembuhkan oleh Tuhan. Ya bisa jadi memang dia ada sakit pada telinga yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi coba komunikasi dengan Tuhan. Ya. Nah, itu prosesnya. Sekarang menguji sabda pengetahuan bagaimana ya, nanti pada waktu kita sudah tuker-tukeran informasi, ternyata pas, cocok, ya itu berarti otentik sabda pengetahuannya. Dan ketika ini tadi secara umum ya, kalau kita lihat sabda pengetahuan dari definisinya Vincent M. Walsh dan dari definisinya Robert de Grandis, ya kita bisa gabung nih. Apa sih tandanya sabda pengetahuan kita itu otentik? Yaitu kalau menambah iman orang yang didoakan, terus lagu-lagu yang kita pilih itu dalam sel, dalam pujian penyembahan, dalam adorasi itu betul-betul menjadi berkat bagi yang hadir. Kemudian ada rasa syukur bahwa Tuhan hadir. Apakah orang tersentuh dengan tema yang kita ajarkan? Kemudian apakah penyakit yang didoakan itu sembuh? Ya, apakah beban kesedihan orang yang kita konseling itu terangkat? Berarti perkataan kita itu adalah perkataan dengan kuasa Roh Kudus, di bawah pengaruh karunia sabda kebijaksanaan dan sabda pengetahuan. Ya, apakah puji-pujian dalam PD bertambah setelah sabda pengetahuan dinyatakan? Ini misalnya gini, kita lagi pujian penyembahan. Lalu kemudian ada orang, waktu pujiannya agak turun, kemudian ada nubuat atau sabda pengetahuan, misalnya hari ini Tuhan hadir di tengah kita. Dia mau memberkati kita dengan kasih-Nya. Ya. Nah, itu berarti ketika setelah kita sampaikan itu, orang-orang itu hatinya terangkat, pengen menyembah Tuhan lagi. Nah, berarti apa yang tadi kita sampaikan itu otentik dari Tuhan. Sehingga menambah kuasa untuk orang-orang itu memuji menyembah Tuhan lagi. Ya. Apakah PD mengalir dalam roh? Kita biasanya bisa merasakan itu. Nah, bagaimana caranya berkembang dalam karunia ini? Sama, ya. Kita doa, kita mohon, kita rindukan, kita pelajari seperti sekarang ini. Kita juga bisa minta doa dari orang yang sudah berkembang dalam karunia ini, serta tetap doa pribadi. Nah, ini penting, melayani bebas dari segala usaha untuk mengendalikan orang. Jadi, jangan sampai misalnya ketika kita udah dikenal nih, kalau kita adalah seorang konselor yang baik gitu ya, yang pas banget kalau memberikan perkataan. Lalu lama-lama kita ini kan jadi terlalu percaya diri ya. Lalu kita bilang sama orang, saya lihat kamu nih ya, kalau kamu nggak ngikutin kata-kata saya, nanti kamu bisa kesulitan. Nah, itu bahaya sekali. Tidak boleh kita ada keinginan untuk mengendalikan orang lain atau mengharuskan dia menuruti perkataan kita. Karena perkataan kita itu bisa salah, ya. Dan kalau kita misalnya apalagi itu nubuat atau sabda pengetahuan yang sifatnya itu
ada risiko dia harus mengorbankan sesuatu. Misalnya gini, aku merasa Tuhan meminta kamu jadi full timer, tinggalkan kerjaanmu. Wah, kalau kita memutlakan sabda pengetahuan itu bahaya ya. Orang itu sendiri yang harus memutuskan apakah itu sesuai nggak dengan keadaan dia ya. Atau misalnya kita mendapat sabda pengetahuan nanti dalam doa misalnya ya, dan itu agak secret banget. Misalnya aku melihat kamu itu masih nyimpen atau masih nyimpen foto mantan misalnya gitu ya, exmu, dan kamu masih kontak, dan itu kita sampaikan ya kepada orangnya sendiri sih mungkin tidak apa-apa, tetapi kalau sampai kita sampaikan itu di depan pasangannya atau apa, itu berpotensi sekali untuk terjadi konflik ya, karena itu pun belum tentu betul. Paham ya? Jadi kita harus mengutamakan kebijaksanaan daripada ketepatan sabda pengetahuan. Artinya apa? Walaupun kita yakin nih 90% kita benar, apa yang Tuhan sampaikan itu benar nih prosesnya yang saya dapat. Tapi kalau itu sesuatu yang bisa menimbulkan potensi konflik, kita harus hati-hati banget. Harus punya kebijaksanaan di dalam menyampaikan. Jadi, dan jangan sampai kita marah sama orang kalau dia nggak ngikutin apa yang kita ngomong. Ya, mencari kehendak Tuhan dalam segala situasi. Perlu kehati-hatian, perlu kebijaksanaan. Saya pikir itu saja ya. Ini kegunaannya tadi sudah saya singgung semua. Ini sudah ya. Menyingkapkan orang-orang yang perlu diampuni. Itu misalnya kita di dalam doa, kemudian ada orang luka batin, Tuhan nunjukin papanya atau neneknya atau iparnya mungkin. Kita sampaikan mungkin kita perlu ngampuni dia dulu sebelum kita disembuhkan. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari karunia kebijaksanaan. Kita tahu apa langkah-langkahnya supaya dia sembuh. Oh, kamu mesti ngampuni dulu. Atau mungkin kamu ngaku dosa dulu. Kita akan dibimbing oleh Tuhan.